Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel YouTube-nya Bia Boys Games. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Di video kali ini aku akan bercerita tentang hantu anak sekolah yang ditabrak lari. Mulai dulu ya. Nah, di sini ada seorang pengendara mobil, lalu tiba-tiba ada seorang siswi yang hendak menyeberang dan dia pun memegang HP dan tidak melihat kanan kiri ada mobil, dan terjadilah tabrak lari ya guys, karena si pemilik mobil berwarna biru ini tidak mau bertanggung jawab. Dan akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan. Jadi sebaiknya kalau kita sedang menyeberang, diusahakan jangan melihat handphone ya guys. Handphonenya disimpan dulu di dalam kantong atau saku agar tidak terjadi kecelakaan, dan lalu mobil biru pun kabur. Ada lagi mobil biru Lamborghini, ini adalah Dokter Rina Tamaki ya guys. Dia itu pemilik rumah sakit Sakura School Simulator. Inilah dia Dokter Taiga, spesialis anak, dan ini ruang apotek, ini ruangan Rina Tamaki ya guys. Yuk lihat ke lantai 2 di atas. Ada ruangan rawat inap. Di sini juga banyak pasiennya ya guys. Terus ada ruangan ibu hamil dan ibu bersalin. Nah, di sini ada yang melahirkan ya guys. Tiba-tiba di pendaftaran ada yang menelepon karena ada yang kecelakaan lalu lintas. Lalu ambulan pun segera menyusuli ke tempat kejadian. Sebut saja Fumi. Ini dia teman-teman Fumi sedang menangisi keadaan Fumi ya guys. Fumi ini adalah korban tabrak lari. Tidak lama kemudian ambulan pun datang dan langsung membawa korban tabrak lari. Beberapa menit kemudian tibalah ambulan di sebuah klinik rumah sakit Sakura Indonesia. Korban pun langsung dilarikan ke UGD ya guys untuk mendapatkan perawatan gawat darurat, dan Dokter Rina pun bersama Dokter Taiga segera melaksanakan dan merawat korban yang sudah tabrak lari ya guys. Dan teman-teman Fumi pun menunggu di sebuah ruang tunggu. Beberapa menit kemudian Dokter Taiga dan Dokter Rina sedang memeriksa keadaan pasien dan merawat pasien tabrak lari ini ya guys. Ternyata korban tabrak lari ini tidak bisa diselamatkan karena kehilangan banyak darah, dan korban pun meninggal. Dan dokter pun merasa gagal untuk membantu pasiennya. Lalu Rina dan Taiga pun segera menceritakan keadaannya kepada teman-temannya. Kedua dokter ini sangat sedih dan sangat merasa gagal, sudah tidak bisa menyelamatkan pasiennya lagi ya guys. Lalu mereka pun harus bagaimana menyampaikannya bahwa korban sudah tidak ada.
Setelah mereka mendengar semua percakapan dokter bahwa Fumi tidak bisa diselamatkan, teman-temannya pun merasa sedih dan shock karena kehilangan sahabat tercintanya ya guys. Lalu mereka pun menemui jenazah Fumi dan mereka pun sangat terpukul ya guys, sangat sedih sekali. Di sebuah kafe ada sosok pria yang sedang meminum sebuah kopi dan sedang panik ya guys, karena dia sudah menabrak seseorang siswa yang siang tadi ditabrak olehnya. Lalu si pria ini langsung pulang ke rumahnya dan tiba-tiba di perjalanan dia dikagetkan oleh seorang siswa yang sedang duduk di jalanan dan meminta tolong untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Dan di sini si pria ini tidak mengenali muka si siswa itu dan ternyata si siswa ini adalah korban tabrak lari yang sudah meninggal ya guys. Jadi si hantu ini sedang membalaskan dendamnya. Nah, di sini dia pun tidak berubah menjadi hantu ya guys. Lalu si pria ini menawarkan untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya. Mereka pun menelusuri sebuah jalanan yang sangat jauh dan pria ini menanyakan di mana rumahnya, apakah sudah sampai. Tetapi si wanita ini tidak menjawab. Nah, disinilah dia ingin diberhentikan, yaitu di sebuah kuburan ya guys. Dan si pria ini terkejut, kok kenapa turun di sini? Dan si wanita ini hanya terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba ketika wanita ini berbalik ke belakang dan ternyata berubah menjadi hantu. Inilah dia hantu korban tabrak lari, dan si hantu ini menjelaskan bahwa kamu yang sudah menabrak dan sudah membunuh saya sehingga saya menjadi hantu. Lalu si pria ini kabur dengan menancapkan gas mobilnya secara sangat kencang ya guys. Nah, lalu tiba-tiba di perjalanan si pria ini dikagetkan ada sesosok hantu yang mengikuti mobilnya. Di simpang jalanan lain, hantu itu mengikuti pria ini ya guys, dan tiba-tiba pria ini hilang kendali dan menabrak sebuah mobil Alphard. Mereka pun tabrakan ya guys, cuman tabrakannya tidak separah itu. Lalu tiba-tiba hantu itu menaiki mobilnya si pria itu, dan si pria itu hilang kendali sehingga mobilnya oleng dan menabrak sebuah dinding. Lalu si mobilnya ini terjun bebas ke lautan ya guys, dan sehingga mobilnya meledak dan pria itu meninggal ya guys. Jadi dendam si Fumi ini sudah terbalaskan karena si pria ini tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi cukup sampai di sini ya guys ceritanya. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. See you next time and thanks for watching. Bye bye.